damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang menyertai hati pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, minggu ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di kitab Mazmur pasal 119 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Marilah kita membacanya secara responsorial. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan di Mazmur 119 ini bertemakan tentang bahagia, hidup berbahagia. Orang-orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan. Tentu kita semua mau hidup berbahagia. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sangat menginginkan pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan sampai lebih cakupan yang lebih luas, kita inginkan hidup bahagia. Tapi apa kebahagiaan itu? Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudara, kira-kira apa bahagia itu? Ada yang mendasarkan dia hidup bahagia ketika dia sukses dalam pekerjaannya. Maka ketika dia sukses, dia akan memiliki banyak uang dan dia bisa beli apa saja. Tapi saudara-saudara, ternyata itu pun jika kita lihat banyak kesaksian menyisakan banyak juga persoalan. Dan yang kedua, ada yang mendasarkan dia hidup bahagia ketika mendapat penghormatan. Tetapi ini pun saudara-saudara ternyata bukanlah menjadi yang utama, yang sejati. Ketika Mother Teresa mendapat Nobel, dan saudara-saudara, ini adalah sebuah penghormatan besar dari dunia kepada pribadi-pribadi yang benar-benar memberikan yang baik bagi dunia ini. Tapi saudara-saudara, Nobel itu hanyalah sebuah penghormatan. Tanpa itu pun dia benar-benar sudah mendapat yaitu kebaikan jati diri, yaitu ketika dia terjun melayani di daerah Calcutta, India. Artinya bahwa tadi uang, kehormatan, bahkan juga ada yang kesenangan itu menjadi dasar dari kebahagiaan. Tapi saudara-saudara, ternyata itu semuanya bukanlah yang sejati. Coba kita lihat dari firman Tuhan ini. Mazmur 119, bahkan nas-nas Alkitab banyak sekali menekankan bahwa ternyata sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dialah kebahagiaan itu. Dialah hikmat itu. Dialah kehidupan, air kehidupan. Dialah juga roti kehidupan dan segala-galanya.
dia sudah tidak lagi jauh, tapi sudah dekat, dan dia begitu puas ingin memberikan kebahagiaan itu bagi kita pribadi lepas pribadi. Dan dia tidak begitu membuat semacam perbandingan, atau dia tidak peduli keadaan kita yang sakit, yang sehat, yang miskin, yang kaya, yang hitam, yang putih, atau apapun keadaan kita. Dia mau memberikan kebahagiaan itu kepada kita pribadi lepas pribadi, bukan berdasarkan apa yang misalnya sesuatu dari diri kita, tetapi dia memang tanpa melihat apapun, dia mau berusaha bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi saudara-saudara, dia yang puas itu, ya, kalau saya katakan tadi, tidak peduli keadaan kita yang sakit, yang sehat, yang miskin, yang kaya, karena memang itu khotbahnya juga di khotbah Yesus di bukit, bahwa orang miskin akan berbahagia, orang yang haus lapar akan bahagia, orang yang teraniaya, bahkan semuanya dia tawarkan kebahagiaan itu. Saudara, jika memang demikian dia mau tawarkan, tetapi bagaimana? Apakah memang semua layak untuk menjadi orang yang berbahagia? Sederhananya seperti ini, teman-teman. Ketika saya misalnya waktu itu makan sama anak si Henok, dia makan nasi tetapi melepotan piringnya itu, kemudian saya makan nasi mie goreng, kemudian dia minta mie goreng itu supaya dia makan karena dia suka misalnya. Kemudian saya lihat piringnya kotor, kira-kira apa yang saya respon? Saya pasti bilang, cuci dulu piringku, baru saya kasih, berterima kasih. Atau ganti piringku, baru ini baru saya tuangkan ke piring. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Tuhan itu puas mau memberikan kebahagiaan itu bagi kita. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena kebahagiaan itu tidak dapat dicampur baurkan dengan yaitu keburukan dosa itu di dalam diri kita. Makanya saudara-saudara, ya, kebahagiaan dunia ini sangat berbeda dengan kebahagiaan surga sana. Seandainya sebagai contoh lah, kalau misalnya ada 100 orang yang mau diterima di sebuah perusahaan, ya, kemudian kita nomor 100 lagi, kemudian kita dekati A, B supaya bisa masuk misalnya, mungkin bisa masuk. Tapi saudara-saudara, dalam hal ini tidak bisa. Memang kalau memang tidak berkenan Tuhan Allah, karena memang keadaan kita, dan Dia pun tidak akan memberikan. Oleh karena itu, berkenanlah Tuhan Allah. Apa berkenannya itu, saudara-saudara? Supaya kebahagiaan itu menjadi milik kita. Saya mau sebelum lebih dalam, saya mau katakan kepada kita, ada yang cuma bertanya waktu itu, dia bilang karena dia mau menjalani hidup ini supaya ada teladan, dia bertanya, Abang, coba dulu sebutkan keluarga di dalam Alkitab ini yang bisa menjadi teladan yang sangat idealis, tidak ada cacatnya sedikit pun, supaya itu yang akan kami ikuti. Coba dulu, Abang Idan, bantu sebutkan dulu keluarga yang tidak ada cacatnya di dalam Alkitab. Adam dan Hawa, anaknya berkelahi, bunuh-bunuhan. Kemudian Yusuf bersama saudaranya berkelahi. Kemudian Daud sendiri jatuh. Salomo yang minta hikmat juga, ternyata dia jatuh juga kepada hikmat dunia, sehingga kerajaan itu pecah menjadi dua. Dalam perjanjian baru, keluarga. Oleh karena itu perjanjian baru juga banyak sekali mereka itu, saudara-saudara,
baik pribadi juga, ketika mereka dari semua contoh itu, ketika mereka tidak lagi dipenuhi oleh firman Tuhan, ketika mereka sudah berangkat dari dirinya itu dari Tuhan Allah, di situ dia tidak lagi menjadi orang yang berbahagia, orang yang terberkati Tuhan. Tapi ketika saudara-saudara dia tetap setia di dalam Tuhan Allah, dia akan terus berbahagia. Seperti ya, ini selalu dicontohkan, yaitu kapas bersama dengan air. Kapas itu masuk ke dalam air, air itu juga masuk ke dalam kapas. Dan saudara-saudara, ketika kita angkat kapas itu, maka airnya bisa turun dan kering. Dan seperti itulah kita, yaitu ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, roh Tuhan ada pada kita. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan itu, hidup kita pun akan kering. Kebahagiaan itu tidak ada lagi. Oleh karena itu saudara-saudara, jikalau kita kaya tapi tidak ada Tuhan di dalamnya, itu bukan kebahagiaan. Jikalau kita sakit tapi Tuhan ada dalam diri kita, kita orang yang berbahagia. Ketika kita miskin, kita juga bisa berbahagia. Karena apa? Kita selalu undang Tuhan dalam keluarga kita, dan itu akan membuat kita bisa bersyukur senantiasa. Saudara-saudara, jika memang Tuhan itu adalah kebahagiaan, kenapa belakangan ini selalu orang menyampingkan itu? Bahkan dia tidak lagi menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Karena ada pemikiran juga saudara-saudara, bahwa mana itu Tuhan itu? Saya sudah berdoa, saya sudah benar-benar meminta Tuhan hadir dalam keluarga. Ternyata apa yang saya impikan itu tidak ada, begitu, tidak tercapai. Apa yang saya inginkan itu ternyata Tuhan tidak berikan. Bahkan ketika saya lihat yang lain, waduh, sepertinya nikmat sekali. Ya saudara-saudara, bagaimana rupanya firman itu yang menjadi daging itu masuk dalam diri kita, dan itu dapat mengubah kita menjadi orang yang berbahagia. Banyak sekali pertanyaan itu yang bisa kita ungkapkan. Dan sering sekali juga saudara-saudara, firman Tuhan dan kami juga para hamba Tuhan sulit sekali memberikan jawaban. Inilah jawaban itu, inilah firman itu, inilah yang menjadi tuntunan Tuhan Allah. Tapi saudara-saudara, yang lebih utama lagi, ternyata Tuhan itu pun berhadapan secara langsung, pribadi lepas pribadi. Misalnya Tuhan itu akan ada di sampingku, di depanku, begitu juga di depan Amang Ina secara pribadi. Dan kalau kita datang dan kita terima Tuhan Allah, sebenarnya Dia sendiri nanti yang akan menjawab setiap pergumulan kita. Dia sendiri nanti yang akan menjawab setiap apa yang perlu Dia jawab. Bagaimana itu bisa kita temukan? Lewat setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan Allah. Lewat terus setiap hari bahwa Tuhan itu dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, amal Minang, dari sini bagaimana kita dapat hidup bahagia? Marilah kita setiap hari berjumpa dengan Tuhan Allah. Dan yang ketiga dari sini mau kita lihat, ternyata orang-orang bahagia itu akan selalu berusaha, dan bukan hanya sekedar berusaha, karena memang kegemarannya, kesukaannya adalah akan selalu hidup berdasarkan firman Tuhan. Dia tidak bercela, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dia akan terus pegang peringatan-peringatan Tuhan, dan dia juga akan tidak melakukan kejahatan, dan dia selalu mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena dia sudah jelas,
inilah yang akan saya cari, inilah yang menjadi kegemaranku. Oleh karena itu, apa menjadi kunci dari kesuksesan itu? Makanya setiap orang selalu ingin berkata, kunci dari kesuksesan itu adalah kerja keras, maka sukses, maka bahagia. Kalau kita dari sini akan lihat, ternyata ketika kita menerima firman Tuhan, kita bahagia, maka kita akan hidup kerja keras, kita tidak akan bercela, kita tidak akan lagi melakukan kejahatan, dan kita akan bersungguh-sungguh dalam hidup ini. Dan saudara-saudara, kebahagiaan itu akan membuat hidup kita itu ceria, hidup dalam pengharapan, dan kesuksesan pun akan dapat kita raih, diubah. Dan marilah kita mengalami itu pribadi lepas pribadi. Sekarang, apakah kebahagiaan itu bisa dicuri? Tidak, karena Tuhan sendiri yang datang. Seperti kalau misalnya emas kita, harta kita, atau anak kita, atau istri kita, atau siapapun yang kita kasihi, bisa saja saudara-saudara diambil atau mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi dari sini, kebahagiaan itu tidak dapat diambil oleh siapapun, meskipun kita yaitu miskin, karena kebahagiaan itu menjadi milik kita. Meskipun kita sakit, tidak bisa direnggut, karena dia sudah ada di hati kita. Meskipun ada persoalan di sana sini, tidak bisa diambil oleh siapapun, karena dia menjadi orang yang pribadi yang berkenan di hati Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, jika memang kita mau hidup bahagia, mari kita undang Tuhan Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang mau bisa saya bagikan bagi kita, bahwa memang tadi sudah disebut kegemaran kita, orang-orang yang berbahagia adalah takut Tuhan, cinta hukum Tauratnya, dan seterusnya. Tapi kita juga harus menjadi orang yang berkorban untuk melakukan itu. Dan biarlah saudara-saudara dari sini yang mau kita arahkan saudara-saudara, itu bisa kita miliki secara pribadi, lepas pribadi, dan lewat keluarga-keluarga. Dan apa buktinya kalau tidak? Katanya, apa buktinya saya bahagia? Inilah dia. Memang sangat sulit untuk mengatakannya, tetapi inilah dia. Kalau bisa kita bandingkan, ketika ada dua orang sama-sama jatuh, yang satu ini tidak dalam Tuhan, dia bisa langsung putus asa. Tapi ini yang hidup di dalam Tuhan, dia tetap bisa bangkit berdiri. Dia bisa orang yang terus berpengharapan, orang yang terus bersuka cita, orangnya dia tidak mau larut di dalam duka itu. Tetapi yang benar-benar tidak di dalam Tuhan, dia ibaratnya imannya itu seperti balon, tapi ketika datang jauh pecah. Ketiga, yaitu seperti imannya yang begitu lembek, seperti tempe bertabu, begitu ada masalah dia langsung jatuh. Tetapi orang-orang yang seperti ini selalu ada jalan, selalu ada pengharapan, dan ternyata itu datangnya dari Tuhan Allah. Kita alami itu, Mama Mina. Coba kita buktikan, dan ketika itu kita buktikan, saudara-saudara, maka Tuhan Allah itu benar-benar dia yang dulu ada, sekarang juga ada, dan dia yang dari kekal itu ternyata juga ada saat ini. Karena yang kekal itu, yang abadi itu adalah yang utama, itu pun akan diberikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Allah, karena Engkau berkenan memberikan kebahagiaan itu bagi kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi yang layak, yang berkenan di hadapan-Mu, agar kami memperoleh Engkau kebahagiaan itu dalam hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Pandanglah, tataplah
sedang berada di dalam kedukaan, mereka yang terbaring sakit, mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup, bahkan juga Tuhan, mereka yang mengalami kebimbangan, ragu, takut. Tuhan Allah, kami mohon, hadirlah dan usirlah dan ubahkanlah hidup mereka menjadi pribadi yang tetap setia di dalam-Mu, menjadi pribadi yang berbahagia. Tuhan Allah, saat ini kami juga mau mendoakan bagi bangsa kami, karena di minggu ini Tuhan akan diadakan pilkada serentak di Indonesia. Kami mohon agar ini juga menjadi jalan-Mu untuk memberikan kebahagiaan itu bagi bangsa kami. Lihatlah pribadi-pribadi itu Tuhan, biarlah Engkau juga hadir bagi kami, agar kami pergi bersama-sama nanti Tuhan di hari pemilihan untuk memilih pribadi-pribadi yang berkenan ke hadapan-Mu, agar itulah yang menjadi pemimpin-pemimpin kami. Bapa di sorga, kami juga mohon agar gereja-Mu ini dapat menjadi terang bagi bangsa, bagi sekitar kami, dan kami juga mohon agar setiap program yang sudah dirancangkan 1 tahun ini, kami bersatu padu untuk mensukseskannya, karena kami semua adalah rekan kerja-Mu. Tak satu pun Tuhan menjadi orang yang bertanggung jawab secara seorang-seorang, tetapi kami semuanya. Lihatlah Tuhan, begitu banyak yang akan kami lakukan di tahun ini. Biarlah kami bersatu padu untuk bergandengan tangan, saling membantu, saling mendoakan. Terima kasih Tuhan Allah. Inilah doa permohonan kami yang kami seru hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.